Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Al-Aswadi, NIM D1A018117. Di video yang berwujud sound text ini, saya akan mencoba membahas tentang eksistensi tanah ulayat. Tentang tanah ulayat itu sendiri disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yang kemudian pasal tersebut dianalisir agar dapat menjelaskan eksistensi hak ulayat sampai saat ini. Namun sampai sekarang masih sangat sedikit peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung hak ulayat. Dan sepanjang yang saya baca, sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ulayat sebagaimana yang diinginkan oleh UU PA. Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pengaturan hak ulayat masih bersifat umum, belum sampai pada implementasinya. Karena menurut saya, sebaiknya hak-hak masyarakat hukum adat diakui, sebagaimana dilihat dalam pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa hak masyarakat hukum adat akan diatur dalam undang-undang yang hingga sekarang belum terlaksana. Kemudian timbul pertanyaan besar, apakah tanah ulayat itu masih ada atau tidak di Indonesia? Sampai-sampai pemerintah belum mengesahkan peraturan yang berkaitan dengan itu. Dari beberapa jurnal hasil penelitian yang saya baca, banyak hasil penelitian yang berhasil membuktikan bahwa hak ulayat masih eksis di sejumlah wilayah di Indonesia. Hanya saja keberadaannya semakin melemah. Contohnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Umar Hasan, Suhermi, dan Sasmiar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memfokuskan penelitian di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menyebutkan bahwa hak ulayat memang masih eksis, tapi keberadaannya melemah. Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa penyebab melemahnya eksistensi hak ulayat di Kabupaten Merangin tersebut adalah karena faktor masyarakat itu sendiri, dan ada juga faktor kebijakan pemerintah yang sampai saat ini belum secara eksplisit mengatur tentang hak ulayat tersebut. Ada juga hasil penelitian yang diekspos oleh Muhammad Sofi yang memfokuskan penelitian di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang kurang lebih sama dengan apa yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Jambi tadi, bahwa eksistensi hukum adat di sana sudah mulai melemah, karena hukum adat yang dipegang sebelumnya telah memudar seiring waktu. Muhammad Sofi menuliskan bahwa masyarakat di sana jika ingin membuka tanah sudah mulai jarang memberitahukan atau menanyakan nenek mama yang tahu seluk-beluk tanah tersebut, agar hukum adat tersebut masih menjadi sarana utama dalam masyarakat. Bahkan banyak warga yang memperjualbelikan tanah tanpa memberitahukan kepada mama karena faktor keadaan ekonomi, sehingga sering menimbulkan konflik tanah di daerah tersebut. Kurangnya wibawa nenek mama dalam lembaga adat juga menjadi salah satu faktor krusial pelanggaran adat di daerah tersebut. Kemudian ada banyak sekali kasus-kasus perusahaan yang menyerobot tanah adat dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan tanah ulayat di Indonesia. Jika kita kembali ke pertanyaan awal, apakah tanah ulayat masih eksis di Indonesia? Tentu saja jawabannya adalah tanah ulayat masih ada. Hanya saja keberadaannya sudah mulai pudar. Faktor paling penting penyebab pudarnya tanah ulayat adalah politik hukum pertanahan pemerintah yang masih mengambang, masih tidak mengatur secara eksplisit terkait tanah ulayat tersebut. Di beberapa peraturan perundang-undangan memang hak ulayat itu diakui, tapi tidak mengatur secara eksplisit. Pengakuan eksistensi atau keberadaan hak ulayat secara yuridis formal dapat disimpulkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain, yang pertama dalam UU PA pasal 3 dan pasal 5, yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Kemudian ada juga Kepres nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Perpres nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dan ada sekitar 10 peraturan perundang-undangan yang mengakui adanya hak ulayat. Namun sekali lagi belum ada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur secara eksplisit tentang hukum adat. Contohnya pengertian secara rinci apa itu hak ulayat, tanah ulayat, kemudian subjeknya, objeknya seperti apa, itu belum ada. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.